Maha Suci Allah, wujud yang tidak tergapai namun nyata. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Tuhan yang tiada banding, tiada sekutu, tiada serupa, tiada sekilas pun dapat dibayangkan oleh akal, dan tiada satu pun makhluk yang sanggup menggambarkan hakikatnya. Dalam kaidah ketuhanan, kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala bermakna bahwa Dia tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tidak bisa disentuh oleh tangan, tidak bisa diraba oleh kulit, dan tidak seorang pun yang pernah atau akan pernah melihatnya dengan penglihatan kasat mata di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 103, La tudrikuhul absyaru, wa huwa yudrikul absyara, wa huwal lathiful khabir, yang artinya, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan. Dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Hal ini menegaskan bahwa penglihatan lahir manusia tidak akan pernah mampu menangkap hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia maha suci dari segala sifat yang bisa dijangkau oleh indera. Namun di balik ketidakmampuan makhluk dalam menangkapnya secara indrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud yang maha nyata, yang maha ada, yang lebih nyata dari segala sesuatu yang dianggap nyata oleh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 3, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal bathinu, wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud mutlak, yang mendahului segala wujud dan tetap ada ketika semua wujud fana. Maka dalam ilmu makrifat dikenal istilah tajalli, yaitu penampakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ciptaannya. Segala sesuatu yang ada adalah tajalli dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang wujud kecuali dengan izinnya dan darinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Dalam penghayatan makrifat, setiap gerak, setiap diam, setiap nafas, setiap detak jantung adalah pancaran dan tajalli dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala yang ada akan kembali kepada yang maha ada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Dalam kacamata makrifat, setiap wujud hanyalah bayangan, ibarat cermin yang memantulkan cahaya. Hakikat cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pantulan adalah makhluk. Segala nama yang kita sebut tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan sebagainya, adalah nama-nama yang menunjukkan sifat-sifatnya, namun hakikat zatnya tetap tidak terjangkau oleh makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Dalam ilmu makrifat, nama adalah ism, sedangkan yang memiliki nama adalah musamma. Maka segala nama kembali kepada musamma, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada nama yang berdiri sendiri tanpa menunjuk kepada zat yang memiliki nama. Demikian pula segala pujian, segala sifat kebaikan, segala kesempurnaan, semuanya bermuara kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u ma'lun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam makrifat, hati yang bersih adalah hati yang menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu yang tidak terhijab oleh wujud-wujud ciptaan yang lebur dalam lautan keesaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4, Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid walam yu'ulad, walam yakun lahu kufuwan ahad, yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Penegasan ini memperlihatkan kesucian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keunikan dan kemutlakan wujudnya yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Para ahli makrifat menyebut pengalaman tertinggi ini sebagai fana fi Allah,
yaitu lenyapnya kesadaran diri dalam kesadaran mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua gerak akan disandarkan kepada Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 88, Kullu syai'in halikun illa wajhahu, yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Dengan demikian, apabila kita menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Suci, maka itu bermakna Dia tidak tersentuh oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh dimensi apapun, bebas dari segala sifat kekurangan, bebas dari bentuk, bebas dari warna, bebas dari arah, bebas dari ukuran, dan bebas dari semua sifat makhluk. Akan tetapi, dalam ketinggian kesuciannya itu, Dia tetap hadir dan nyata, sebagaimana firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kedekatan fisik atau jarak, tetapi kedekatan mutlak yang tidak bisa diukur, melainkan disaksikan dengan rasa yang dalam dan ma'rifah yang sejati. Dalam dimensi makrifat, segala wujud yang kita saksikan di alam raya ini tidak lain hanyalah tajalli dan manifestasi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Pernyataan ini menunjukkan bahwa penciptaan seluruh alam semesta semata-mata sebagai media untuk mengenali keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya tidak ada wujud hakiki kecuali wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang terlihat wujudnya hanyalah sifat bayangan, sebagaimana cahaya bulan hanyalah pantulan cahaya matahari. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud hakiki, yang wajibul wujud, yang segala wujud selainnya adalah mumkinul wujud, yaitu wujud yang mungkin, tidak niscaya, dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Oleh karena itu, setiap nama yang kita sandangkan kepada makhluk pada akhirnya akan kembali kepada namanya yang maha tinggi, dan setiap gerak kita pun pada akhirnya akan kembali kepada kehendaknya. Maka benarlah ungkapan dalam ilmu makrifat, nama adalah wujud musamma, setiap nama kembali kepada yang memiliki nama. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki kemandirian mutlak, semua terikat pada sumber segala sumber. Tidak ada satu napas pun yang berhembus tanpa izinnya, tidak ada satu detak pun yang berdenyut tanpa kehendaknya, tidak ada satu zarah pun yang bergerak kecuali dalam jangkauan ilmunya. Ketika seseorang sampai pada kesadaran makrifat ini, ia akan menyadari bahwa segala sesuatu yang dia lihat, rasakan, dengar dan pikirkan hanyalah jalan untuk sampai kepadanya. Inilah makam tertinggi dalam perjalanan rohani, makam tauhid yang sejati, makam fana dan baqa yang hanya dapat diraih dengan menempuh jalan pembersihan hati, zikir yang istiqamah, muraqabah yang mendalam, serta pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini menuntun seorang hamba untuk senantiasa bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak merasa memiliki apapun, serta selalu merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Suci, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tetapi Dia wujud, Dia ada, Dia nyata, lebih nyata daripada segala yang nyata, karena segala yang nyata pun mendapatkan kenyataannya dari wujudnya. Semua yang ada akan kembali kepadanya. Semua nama kembali kepada pemilik nama, semua sifat kembali kepada pemilik sifat, semua perbuatan kembali kepada pemilik perbuatan, semua wujud kembali kepada pemilik wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, zahir dan batin. Dialah yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Inilah hakikat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada wujud hakiki selain wujudnya. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya. Tidak ada gerak selain geraknya. Tidak ada kehendak selain kehendaknya. Tidak ada cinta selain cintanya. Dan tidak ada tujuan akhir selain Dia. Maka benarlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Suci dan Maha Ada. Inilah rahasia terdalam ilmu makrifat yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang suci dan jiwa yang telah melebur dalam samudra keesaannya.
Demikianlah dalam kesadaran makrifat seorang hamba akan melihat bahwa segala gerak dan diamnya adalah gerak dan diam Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya tiada satu pun yang benar-benar memiliki daya dan upaya kecuali Dia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 39. Masya Allah la quwwata illa billah, yang artinya, apa yang dikehendaki Allah, tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Penghayatan ini akan mengantarkan hamba kepada maqam ridha, maqam tertinggi setelah fana, yaitu keadaan jiwa yang sepenuhnya menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bantahan sedikit pun, karena dia telah memahami bahwa segala sesuatu adalah tajallinya. Ketika seorang hamba mencapai maqam ini, maka tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kesombongan, yang ada hanyalah kepasrahan dan cinta total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dalam keadaan ini, seorang hamba bukan lagi beribadah semata-mata karena mengharapkan surga atau takut akan neraka, melainkan semata-mata karena cinta murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aku menyembah Allah bukan karena mengharapkan surga atau takut akan neraka, melainkan karena Dia layak disembah. Inilah makam tertinggi dari cinta yang disebut dalam bahasa makrifat sebagai mahabbah. Dalam perjalanan rohani, seorang salik akan mengalami berbagai makam, taubat, wara, zuhud, sabar, syukur, tawakal, ridha, hingga fana dan baka. Semua makam ini pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan agung bahwa tiada wujud hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada gerak hakiki selain gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kehendak hakiki selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya adalah ketika hamba telah melebur dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh panca indera dan perbuatannya menjadi tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam kondisi demikian, tidak lagi ada ego, tidak lagi ada kepemilikan, semua sirna dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba seperti ini ibarat cermin bening yang memantulkan cahaya ilahi tanpa celah. Hakikat ini juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35, Allahu nu'urus sama'awati wal ardh, yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Para ahli makrifat memahami bahwa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar cahaya fisik, melainkan cahaya yang mencahayai batin, menghidupkan ruh, membangkitkan kesadaran keesaan. Cahaya ini memancar pada segala yang ada, maka segala sesuatu pada hakikatnya menyatakan keberadaannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dialah yang benar. Maka sesungguhnya seluruh alam semesta ini adalah kitab terbuka yang mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ma'rifat, alam semesta disebut sebagai tajalli adham, yaitu penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Gunung yang menjulang, lautan yang luas, angin yang berhembus, hujan yang turun, burung yang berkicau, bahkan hela nafas kita, semua adalah tanda-tanda kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli ma'rifat yang telah menembus hijab dunia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu dan segala sesuatu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maqam ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya,
maka sesungguhnya dia melihatmu. Dengan demikian, semua perbuatan dan gerak-gerik lahiriah maupun batiniah menjadi ibadah murni. Seseorang yang sampai kepada pemahaman ini akan memandang seluruh makhluk dengan kasih sayang, karena dia melihat mereka sebagai manifestasi tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan lahir kebencian, permusuhan, atau dendam, karena semua adalah cermin-cermin kehadirannya. Bahkan ketika mendapatkan musibah, dia melihatnya sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang mendidik dan menyucikan jiwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yuhibbul mu'tadin," yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka seorang ahli makrifat selalu menjaga adab lahir dan batin, tidak melampaui batas dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Semua geraknya penuh kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran makrifat ini juga mengantarkan hamba pada puncak syukur yang sejati. Syukur bukan lagi sekadar ucapan Alhamdulillah, melainkan kesadaran penuh bahwa segala nikmat adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakin al ghina ghina an nafs," yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seorang hamba yang telah makrifat akan kaya hati karena menyadari bahwa semua sudah cukup, semua sudah sempurna sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Suci, berarti kita menafikan semua sifat kekurangan darinya dan mengafirmasi kesempurnaan mutlaknya. Dan ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud, berarti kita mengakui bahwa semua wujud yang kita lihat hanyalah bayangan dari wujudnya yang hakiki. Semua wujud akan sirna, namun wujudnya tetap abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman, ayat 26 hingga 27, "Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram," yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kesadaran makrifat ini bukanlah hasil pembelajaran semata, melainkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Seperti disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah syadrahu lil Islam," yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maka wajib bagi setiap salik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahi hati yang lapang, mata hati yang tajam, dan jiwa yang lembut agar bisa menyaksikan keagungannya. Dalam keadaan demikian, seorang salik akan terus berzikir dalam hatinya, menyebut Allah pada setiap hembusan nafas, hingga zikir tersebut menjadi ruh yang menghidupkan jiwanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dengan demikian, hakikat Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diucapkan di lisan, tetapi juga ditanamkan dalam hati, dipancarkan dalam perilaku, dan diwujudkan dalam kesadaran setiap detik. Inilah inti dari perjalanan makrifat, yaitu menyadari, menyaksikan, dan menghayati bahwa tiada yang ada kecuali Dia, tiada yang berbuat kecuali Dia, tiada yang memiliki kecuali Dia, tiada yang layak disembah kecuali Dia. Ketika seorang hamba mencapai makam ini, maka segala kesedihan, ketakutan, dan kegelisahan akan lenyap, digantikan dengan ketenangan yang mendalam, karena dia hidup dalam samudra keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas. Tidak lagi memandang dunia sebagai tujuan, melainkan sebagai jembatan menuju keabadian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat tertinggi dari makrifat yang disebut para arif billah sebagai hakikah tauhid, yaitu tauhid yang bukan sekadar di lidah, tetapi meresap hingga ke seluruh sel tubuh, ke denyut nadi, ke aliran darah, ke helaan nafas, dan ke denyut ruh. Dan pada akhirnya, seorang hamba yang telah tenggelam dalam samudra makrifat akan merasakan apa yang oleh para sufi disebut sebagai sirrun sirri, yaitu rahasia di balik rahasia, yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata, tidak bisa dituangkan dalam kalimat, bahkan tidak dapat dibagikan kepada siapapun, kecuali kepada jiwa-jiwa yang benar-benar telah disucikan
dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam maqam ini, seorang hamba menyaksikan bahwa segala sesuatu tidak lagi berdiri sendiri, melainkan melebur dalam satu wujud mutlak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 159, Subhanallahi amma yashifun, yang artinya, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Semua sifat-sifat makhluk adalah tajalli dari sifat-sifatnya, sedangkan hakikat zatnya tetap tidak tersentuh, tidak tergapai, dan tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Maka lahir ucapan para arif billah yang berkata, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Yang maksudnya adalah siapa yang mampu menembus lapisan ego, menyingkap hijab nafsu, dan menyaksikan kelemahan dirinya, maka dia akan mendapati bahwa tiada kekuatan, tiada daya, dan tiada wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang benar-benar ma'rifat tidak lagi merasa memiliki kehendak, tidak merasa memiliki rasa, bahkan tidak merasa memiliki dirinya sendiri, karena semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai keadaan fana fi Allah, lenyap dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baqa billah, tetap abadi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi ini, seorang hamba benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih nyata daripada dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 122, Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nu'uran yamshi bihi finnas, yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Ayat ini dijadikan pegangan oleh para arif untuk menunjukkan bahwa sebelum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba dianggap mati dalam kegelapan ego, lalu dihidupkan dengan cahaya makrifat. Cahaya makrifat inilah yang menghidupkan ruh, menuntun jasad, dan menerangi jalan hingga seorang hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Maka, seluruh alam semesta ini tidak lain adalah manifestasi kehendaknya agar manusia mengenalnya, mencintainya, dan kembali kepadanya. Disinilah letak makna terdalam dari kalimat tauhid, La ilaha illallah, yang tidak sekadar diucapkan di lidah, melainkan harus disaksikan oleh hati, diresapi oleh ruh, dan diwujudkan dalam seluruh perilaku. Dalam surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Perintah ini menggunakan kata fa'lam, yang berarti ketahuilah, bukan sekadar ucapkanlah, menunjukkan bahwa tauhid sejati memerlukan pengetahuan yang mendalam, bukan hanya sekadar hafalan atau ucapan. Seorang hamba yang telah mencapai makrifat akan selalu berada dalam zikir batin yang tiada henti, karena setiap detak jantungnya adalah panggilan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap helaan nafasnya adalah penegasan akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap gerak serta diamnya adalah kesaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tathma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tathma'innul qulub, yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka, kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekadar penafian sifat-sifat kekurangan, tetapi juga pengakuan mutlak akan kesempurnaannya yang meliputi segala sesuatu. Dia suci dari segala bentuk, suci dari segala tempat, suci dari segala arah, suci dari segala ukuran, suci dari segala perubahan, suci dari segala kehendak makhluk, dan suci dari segala sangkaan makhluk. Bahkan ketika seorang hamba mengira telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya dia masih berada pada lapisan kulit luar, karena hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dicapai oleh akal, tidak bisa digapai oleh rasa, dan tidak bisa ditangkap oleh khayalan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, berpikirlah tentang makhluk Allah, dan janganlah kalian berpikir tentang zat Allah karena kalian tidak akan sanggup. Maka dalam ma'rifat yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bukan gambaran tentang Allah, bukan pula bayangan yang terbentuk dalam pikiran atau rasa. Semua bentuk bayangan atau persepsi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hijab yang harus ditembus agar bisa sampai kepada ma'rifah yang sejati. Dan pada puncaknya seorang hamba akan kembali kepada asalnya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadanya kita kembali. Dalam kembalinya itu, seorang hamba tidak lagi membawa apa-apa karena semua yang ia miliki hanyalah titipan. Harta, jabatan, keluarga, bahkan tubuh yang dipakai pun bukan miliknya. Inilah puncak kefanaan, puncak kepasrahan, dan puncak kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekuasaan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala wujud hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, benarlah ungkapan para arif, tiada yang terlihat kecuali Dia, tiada yang ada kecuali Dia, tiada yang dicinta kecuali Dia, dan tiada tujuan selain Dia. Inilah puncak makrifat. Inilah inti dari kalimat syahadat. Inilah hakikat dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya. Dengan kesadaran ini, seorang hamba akan menjadi insan kamil, insan yang sempurna, yang seluruh hidupnya memancarkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tutur katanya adalah kebenaran, yang diamnya adalah tafakur, yang geraknya adalah ibadah, dan yang hidupnya adalah pengabdian murni. Inilah maqam tertinggi, maqam di mana seorang hamba benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dalam maqam ini, seorang hamba tidak lagi terikat oleh dunia, tidak terbuai oleh keindahan fana, dan tidak terhalang oleh bentuk-bentuk lahiriah, karena dia telah tenggelam dalam samudera tauhid yang tiada tepi. Maka, wahai jiwa-jiwa yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah melangkah di jalan makrifat, bersihkan hati, sucikan niat, kuatkan zikir, perbanyak tafakur, istiqamah dalam salat, dan pasrahkan seluruh hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya, tiada yang bisa kita bawa kecuali cinta kepadanya, tiada yang abadi kecuali wujudnya, dan tiada kebahagiaan hakiki kecuali bertemu dengannya dalam keadaan ridha dan diridai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha na'adhirah, yang artinya pada hari itu wajah-wajah berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Inilah puncak kerinduan, puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan yang tiada bandingnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar mampu menapaki jalan makrifat ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan kecintaan, hingga akhirnya kita benar-benar merasakan hakikat Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tidak pernah dilihat oleh siapapun, namun wujudnya nyata, lebih nyata daripada segala yang nyata, lebih dekat daripada urat leher kita, lebih lembut daripada hembusan nafas, dan lebih besar daripada seluruh langit dan bumi. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha suci, yang maha wujud, yang maha abadi, dan kepadanya kita semua kembali.